Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, akhirnya bisa bikin video, bisa ngupload video lagi ya. Dalam beberapa minggu terakhir ini lumayan sibuk, sangat sibuk dan belum ada waktu. Dan syukurnya baru ada waktu hari ini untuk bikin video dan mengupdate ya beberapa analisa atau forecast ya dari bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu sih gitu ya. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas Bitcoin ya, karena menarik dan ya begitulah gitu. Syukurnya sesuai dengan forecast gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah menonton video saya tentang yang ini ya, yang membahas BTC dan Ethereum masih trend bearish tanggal 28 November ya, maka ini adalah lanjutan dari video itu ya. Oke, di video yang ini itu saya memberikan istilahnya itu forecast ya, memberikan satu gambaran bahwa saya menunggu bahwa Bitcoin ini akan rebound ya, akan ada rebound atau koreksi ke atas ya, dan saya memberikan level-level di mana area itu saya pantau kayak gitu, dan kita akan membreakdown ya apa yang terjadi gitu. Oke, kita bisa lihat di menit, mungkin menit-menit 20-an. Oke, kita bisa lihat. Oke. Oke, jadi Bitcoin ini kemarin ada FOMC ya, tadi malam FOMC, kemudian ada news CPI juga ya, yang menunjukkan bahwa dolar belum ada penguatan, masih dalam posisi turun ya. Kalau kita lihat indeks DXY ya, DXY itu masih dalam kondisi penurunan. Oke, masih dalam kondisi penurunan ya. Jadi sempat naik ya, kemudian naik lagi, tapi sempat turun, naik, turun ya. Jadi sudah tidak kuat gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin menggunakan trendline ya, teman-teman bisa narik dari sini, sini, sini ya. Kenapa? Karena di sini ada area low, ada low, ada low ya. Jadi ini di break ya, dan market tertahan pada area resistance ya. Atau terjadi istilahnya confluence juga di sini ya, seperti ini gitu. Oke, jadi dari situ harga break support kuatnya di sini ya, ada support kuat di break, kemudian di break lagi ya, kemudian di break lagi. Jadi udah berapa kali supportnya di break terus tuh ya. Nah, apakah DXY akan mengalami kenaikan atau melanjutkan penurunan ya? Ya, kalau saya untuk sekarang tetap melihat dia turun dulu ya, turun dulu gitu. Apa alasan dia naik gitu. Nah, yang pasti target kita mungkin untuk di XY, untuk dollar index mungkin area sini, potensi akan menuju ke sini, atau nanti dia pullback dikit baru turun lagi, maybe ya. Dan mungkin ya itu masih akan turun dalam jangka waktu 1 sampai 1 bulan lebih lah mungkin ya gitu ya, karena untuk sekarang belum ada reaksi yang signifikan untuk melanjutkan kenaikan gitu ya. Jadi masih turun, trennya ini masih turun. So ya saya rasa apalagi yang kita harapkan gitu, follow the trend ya, ikuti aja trennya gitu. Kalau kita nanti lawan, akhirnya nanti ya kayak teman-teman itu berenang di pinggir air terjun ya, air terjunnya sudah mau ke jurang tapi teman-teman mencoba berenang ya, nggak bisa juga gitu ya, ujung-ujungnya tetap juga kita hanyut gitu ya. Jadi dolar memang masih turun. So mungkin harga-harga ya, aset kelas yang berlawanan dengan dolar seperti euro, bitcoin, gold, segala macam itu pasti mungkin akan mengalami kenaikan gitu. Oke, ini videonya kenapa tidak muncul ya? Oke, mungkin di sini saya coba lihat. Ya. Oke. Ini Ethereum. Oke, saya tidak melihat Ethereum akhirnya ini. Oke, untuk Ethereum berarti ini di Bitcoin. Nah ini ya. Jadi di Bitcoin di sini kalau teman-teman lihat ya,
ada harga 18, 18.1, 18.8, 19 sama 20-an kayak gitu. Nah, so kita coba cek analisa kita apakah sesuai dengan forecast. Ya, jadi ini teman-teman ya. Analisa kita tidak ada yang saya ubah, harganya tetap dan benar ya. Dia ke harga 18.1 gitu ya. Jadi di bawah ternyata valid terjadi double bottom. Ya, gagal turun. Ya, jadi di sini terjadi double bottom rejection ya. Akhirnya apa? Dia naik, dia koreksi dikit, akhirnya dia breakout. Ya, dia breakout, dia naik lagi, dia retest, dia naik lagi. Ya, it's very nice. Ya, sangat-sangat nice si Bitcoin ini. Jadi sebenarnya teman-teman harusnya dapat 2 entry ya, gitu. Oke, mungkin kita akan bedah untuk melanjutkan apa sih yang membuat dia naik, reasonnya apa, apakah ada pelajaran yang bisa diambil. Oke, kita akan bahas khusus Bitcoin kali ini karena saya belum punya waktu yang lumayan banyak. Oke, jadi untuk Bitcoin kita cukup tandai aja area ini adalah area rejection di mana terjadinya double bottom. Ya, saya tandai dengan warna pink. Oke. Nah, setelah dari area sini ya teman-teman, si Bitcoin memberikan satu momentum, kuat banget momentumnya ini ya, lumayan kuat. Kemudian dia koreksi. Ya, dia koreksi, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, di sini ya beberapa orang merasa bahwa oh, ini dia akan turun lagi ya, untuk turun lebih bawah. Ternyata tidak, ternyata dia naik, dia koreksi dikit, baru dia break. Nah, kalau teman-teman yang udah ngerti pola seperti ini, mungkin teman-teman udah terbiasa ya. Ada satu bahu, ada yang jadi kepalanya, dan satu ada bahu kanan, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dia breakout. Breakout. Setelah dia breakout, kita memiliki yang namanya high, kemudian kita punya high, kita punya low, kita punya low. Nah, jadi pola ini kalau kita lihat ya, flow-nya itu sudah seperti uptrend begini. Ya, kita punya high di sini, kita punya low, kita punya low. Sama kayak di sini, low, low, high, high. Maka kalau udah seperti ini, pasti akan ada koreksi untuk melanjutkan kenaikan lagi. So simple, sangat simple. This kind of pattern yang bisa kita pelajari price action. Ini kan hanya price action gitu, nggak perlu ribet. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini ya? Kalau kita mau entry setelah breakout, seperti yang sering saya katakan di video itu saya, teknik paling gampang adalah breakout dan nunggu dia pullback. Ya tinggal kita tandai area breakoutnya. Nah, paling gampang adalah pindah ke line chart. Saya tandai area ini, teman-teman. Saya tandai area ini. Kenapa saya tandai area ini? Karena di sini ada resistance, di sini ada resistance. Ini adalah dua area yang kuat. Ya, yang terakhir kali itu di break. Kenapa area sini? Karena di masa lalu ya area ini itu bereaksi dari sini. Ya, sehingga dia turun. Nah, jika dua area ini atau kita sebutnya itu adalah key level ya, level kunci di break, maka level kunci ini di masa depan juga pasti punya reaksi. Ya, akhirnya kita pindah ke candlestick. Level ini kita tandai dan harga datang ke sini, yaitu ini ya, seperti jarum kalau teman-teman lihat, seperti jarum dan naik ya. Jadi dia breakout, dia retest, and naik. Ya, teman-teman bisa entry di sini. Gitu ya. Itu yang pertama tuh, kita bisa entry di situ. Kalau ketinggalan bagaimana caranya? Kalau ketinggalan, kita bisa entry setelah reaksi. Gitu loh. Setelah reaksi. Kenapa? Karena kita punya keyakinan. Apa keyakinannya? Keyakinan kita adalah seperti ini. Ya. Di sini ada high, di sini ada low, di sini ada higher high, di sini ada higher low. Jadi begini. Nah, kita sudah punya ini. Nah, yang kita tunggukan adalah breakout besarnya, yaitu kesininya. Nah, tinggal kita cari entry setelah ini reaksi ke atas pada saat dia pullback kayak gitu. Jadi ini hanya price action yang dimana kita cukup paham ya, dan kita tinggal pindah ke line chart, kita tandain lagi level-level kunci. Ya, kenapa saya tandain di sini? Karena di sini ada support, dan di sini juga ada support kayak gitu. Ya, tinggal kita pindah ke candlestick, kita lihat di sini banyak sekali area-area yang reject. Kalau kita lihat di sini, ya di sini dia turun, dia mantul, dia turun, dia mantul, dia turun, dia mantul, baru dia break, terus dia naik lagi.
Ya, kita cari entry di mana ya? Cari entry di sini gitu ya. Nah, ini di YouTube saya udah sering sekali saya sharing tentang konsep simple seperti ini. Cuman kan nggak laku. Ya, nggak laku. Orang pengennya itu pokoknya yang bisa ngasih cuan tiap hari, nggak mau yang konsisten. Mereka maunya yang tiap hari gitu. Kalau saya kan nyarinya yang konsisten gitu. Nah, akhirnya apa, kalau kita masuk di sini ya kita sudah take profit, kita sudah mencapai target gitu ya. Jadi tinggal kita pasang, kita punya entry buy di sini, stop loss di bawah ya, kemudian kita target 18.100 atau 18.000, sudah dapat 1/5 lebih ya, dan itu sudah masuk ke area yang monitoring area yang istilahnya tempat saya melihat reaksi rejection. Nah, kalau kita entry di sini ya, kita stop loss, kita target juga di sini, kita dapat 1/6. Kalau misalnya stop lossnya terlalu kecil, tinggal besarin dikit, kita masih dapat 1/4. Ya, ini adalah salah satu konsep trading atau metode yang sangat gampang, tapi ya itu tadi nggak laku karena trader-trader pemula dia tidak suka metode yang gampang. Ya, dia sukanya yang ribet, yang keren, yang susah dipakai, dan dia juga tuh nggak dapat apa-apa sebenarnya gitu loh. Sebulan 2 bulan mondar-mandir di metode orang tapi nggak ngerti juga cara pakainya gitu ya. Dan area sekarang ya kita sudah TP semua harusnya, jangan dikejar terus ya, karena sudah masuk ke area monitoring, di mana area sini pasti akan ada reaksi. Kalaupun dia naik lagi, boleh nggak kita trade? Boleh. Kalaupun dia naik lagi ya, kita hapus dulu di ini ya, sini. Nah, kalaupun dia naik lagi ya, saya akan menunggu ya. Ini bukan suruh entry, bukan, tapi ini adalah istilahnya itu semacam analisa aja. Ya, kita lihat aja di sini adalah area yang di break terakhir kali. Maka kalau kita mau nyari entry, kita akan nunggu dia reaksi dari sini, baru kita target sini atau target sini gitu. Cuman kalau sekarang memang ya saya lebih baiknya di sini gitu. Kalau sekarang ini saya nunggu dulu karena datangnya adalah di area-area yang lumayan signifikan. Dan di sini kalau kita lihat, ini jarumnya lumayan panjang. Ya, ini ada jarum yang lumayan panjang di sini. Ini menunjukkan adanya tekanan beli, tekanan jual, tekanan seller. Ya, panic selling atau take profit mungkin. Nah, yang bisa kita lakukan, kalau saya mungkin akan nunggu di sini ada reaksi, kemudian di sini nanti dia breakout ya, baru kita entry lagi. Kita entry lagi di sini, baru istilahnya kita trade lagi gitu. Jadi nunggu dulu reaksi baru entry lagi gitu ya. Karena takutnya apa? Takutnya nanti dia di sini malah turun gitu. Jadi karena ini udah di area-area monitoring gitu, dan trennya masih turun secara daily maupun weekly gitu. Jadi jangan lupa juga bahwa tren besarnya Bitcoin itu masih turun ya. Jadi kalau kita mau nyari buy, kita juga cari target yang sesuai kayak gitu. Dan ini sudah mencapai target saya. Kalaupun dia naik lagi, nanti tinggal kita ikutin gitu. Cuman ya saya tidak berpikiran dia harus naik terus karena trennya masih turun gitu ya. Ini semua orang juga tahu ini lagi turun. Nah, kalau lagi turun ya mintanya turun lagi dong. Walaupun sudah dapat entry secara short term gitu ya. Jadi lumayan juga gitu untuk kita short term trade beberapa hari di Bitcoin. Kalau dapat ya itu lumayan gitu ya, 2 kali trade, 1 kali trade aja udah cukup gitu. Cuman memang ya nunggunya lumayan lama gitu ya. Entry pertama di tanggal 7 dan entry kedua di tanggal 11. Sekarang udah tanggal 15, seminggu yang lalu kayak gitu. Dan sudah mencapai target gitu. Makanya lah saya bikin video ini, karena saya selalu memantau dan saya ya bertransaksi kayak gitu ya. Cuman saya ya tidak memberi sinyal ataupun live di aplikasi-aplikasi Tekpotek untuk ngasih tahu orang, oh ini sinyal harus masuk segala macam, ya nggak usah gitu. Orang yang mungkin sudah ngerti analisa simple ya dia trading aja, diem aja gitu ya. Kalau loss ya diam, kalau profit ya diam gitu. But poinnya adalah bahwa ya namanya trading ya seperti ini ya, kita cukup tandai level mana yang akan istilahnya kita perhatikan, dan ya udah dari situ kita tinggal tunggu, menjadikan itu sebagai target kalau kita trading short term, dan selalu ikut konfirmasi. Nah gitu ya, selalu ikut konfirmasi. Makanya kemarin saya bilang apa, jangan teman-teman itu sell di bawah sini. Kenapa? Itu tadi, kalau dia naik nanti stres. Banyak sering saya bilang kayak gitu, orang yang panik-panik ini ya, FOMO ya, orang-orang yang FOMO, orang-orang yang istilahnya itu takut ketinggalan, dia kan trading asal-asalan, dia masuk-masuk aja suka-suka dia. Ujung-ujungnya apa ya, harganya ternyata naik lagi, ternyata di sini turun dikit, dia sell, udah sell semua, udah short, tapi ternyata naik lagi. Nah sekarang mungkin dia udah short lagi, nanti naik lagi. Nah itu kan bikin stres
Itu yang bikin kita loss terus tuh. Nah, makanya kan kemarin saya bilang apa di video saya bahwa kita itu ya kalau mau sell di area-area yang atas, di harga-harga yang sudah saya tandai mungkin akan ada reaksi. Kalau kita pasang short di bawah, kita FOMO, kita so ide ya, so pintar, itu tadi keseret jadinya gitu. Karena walaupun trennya turun tetap ada yang namanya kenaikan gitu ya. Nah, seperti di sini kan kita bisa lihat ya, ada penurunan, ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan. Walaupun nanti turun lagi, walaupun nanti turun lagi, turun lagi. Ya itu adalah istilahnya apa ya, kasus yang berbeda gitu ya. Itu nanti nggak usah dipikirin, itu di masa depan. Tapi untuk sekarang ya kita cukup pahami, makanya jangan ngotot, jangan FOMO gitu. Makanya trading itu harus smart juga gitu, harus cerdas juga gitu. Jangan FOMO. Kalau kita FOMO, terus kita juga menggunakan metode yang ribet, kita nggak akan pernah konsisten, kita nggak akan pernah berhasil serius ya gitu. Karena apa? Kita akan terjebak dengan segala macam hal-hal yang nggak penting. Dan sebenarnya tujuan trading itu adalah making money, yang ada adalah bukan making money gitu, tapi money-nya nggak tahu kemana gitu ya. Money-nya hilang aja tiba-tiba gitu ya. Gitu. Jadi udah beda ya. Atau mungkin ya makin makin istilahnya makin dia trading, psikologinya makin hancur, makin rusak, makin stres ya kan, karena dia gambling, mungkin ada mental gambling, ada mental judi lah istilahnya. Nah itu bahaya. Ya itu saja untuk review Bitcoin ya. Kalau dari pandangan saya ya mungkin akan naik lagi karena untuk sekarang memang trennya masih masih naik teman-teman ya, masih naik. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada penurunan, ada pola-pola apa, ada istilah konfirmasi ya tinggal ikuti aja tren besarnya seperti apa kayak gitu ya. Yang pasti ya untuk sekarang yang udah buy TP dulu di atas ya. Kalau yang mau sell jangan dulu karena ini masih uptrend, masih structure apa istilahnya, masih structure bullish gitu ya, masih structure uptrend. Walaupun di time frame 4 jam lah gitu. Kalau di daily tetap masih turun, weekly apalagi masih turun kayak gitu. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu ya, dan terus latihan dan selalu jaga kesehatan, jaga mental, jaga psikologis. Jangan FOMO, jangan greedy, itu aja sih. Oke, thank you so much. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.